adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah ya. Gimana nih, dalam satu minggu ini berkat apa saja yang adik-adik rasakan? Boleh bantu kakak untuk sebutkan? Ya, berkat kesehatan ya. Kita masih bisa sehat sampai hari ini, masih bisa ikut ibadah, itu luar biasa. Tapi jangan lupa tetap pakai masker ya. Ada lagi berkat yang adik rasakan? Ya, berkat kebersamaan. Kita masih bisa bersama-sama dengan papa, mama, adik, kakak, opa, oma, itu juga luar biasa. Dan masih banyak berkat-berkat Tuhan yang Dia sediakan bagi kita anak-anaknya ya. Karena kita tahu penyertaan Tuhan luar biasa bagi kita. Dari pagi sampai malam kita boleh angkat satu lagu pujian ya. Dari Terbit Matahari. Kita mau berdoa, adik-adik. Yuk kita lipat tangannya, tutup mata, dan siapkan hati. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak. Terima kasih untuk pagi ini. Kami boleh beribadah bersama-sama. Berkati ibadah kami pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah kemuliaan hanya bagimu. Kami siap beribadah. Amin. Puji Tuhan ya adik-adik, kita masih bisa merasakan kasih, setia, dan penyertaan Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian lagi yuk. Tuhan Yesus baik. Selalu haru rahmat-Mu bagiku.
saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati, kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Warni. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Baik, firman Tuhan pada saat sekarang ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Daniel. Daniel 1 ayat 1 sampai dengan 21. Kakak baca, adik-adik tolong simak ya. Daniel 1 ayat 1 sampai dengan 21, demikianlah firman Tuhan. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu."
Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah pencobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Demikian adik-adik firman Tuhan telah kita baca. Yuk kita melihat animasi video mengenai Daniel di Istana Babel. Betul yang mulia. Ada seorang pemuda bernama Daniel. Dia kelihatan paling cerdas di antara para pemuda yang lainnya. Selain cerdas, dia juga rajin dan taat melakukan perintah. Dan ada satu hal lagi yang mulia. Karena kecerdasannya itu, dia sangat disenangi oleh para pemuda di desa ini. Bagus sekali, itu yang menarik. Aku butuhkan pemuda seperti itulah. Sekarang bawa dia ke negeri Babel. Dan sertakan dalam rombongan pertama, pagi-pagi sekali harus segera berangkat. Ayo lakukan, bawa dia. Aku sangat sedih karena harus berpisah dengan Judah kekasihku. Aku harus bagaimana, Daniel? Percayalah, Vanidor. Jika Tuhan menginginkan, suatu hari kamu akan bertemu lagi dengan kekasihmu itu, Judah. Lebih baik masalah ini jangan kita permasalahkan. Kita serahkan saja pada Tuhan. Tapi kita harus ingat bahwa semua ini adalah ujian untuk kita. Sebagai hamba Tuhan, kita harus selalu senantiasa mensyukuri apa yang kita terima darinya. Karena itu sudah menjadi kehendaknya. Besok pagi, kalian akan kami bawa ke Babel. Dan malam ini, kalian harus tidur di perkemahan kami. Dan tidak boleh beranjak sedikit pun. Jangan coba-coba melarikan diri. Ingat, jika ada yang berani melanggar peraturan ini, maka akibatnya kalian akan dihukum mati. Apa kalian semua mengerti? Karena ini sudah menjadi peraturan. Nah, sekarang kalian tidurlah. Jika kalian berdua membangkang, berarti kalian telah melanggar peraturan yang ada. Karena itu, titah raja kami. Membangkang berarti mati. Menunduk dan memberi hormatlah pada raja. Lalu ucapkan, sentosalah yang mulia Raja Nebukad. Diharuskan mengikuti suatu pendidikan untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Dan mereka memperoleh fasilitas yang istimewa baik makanan, minuman dan tempat tinggal dari raja. Sedangkan teman-teman yang lain lebih diperlakukan sebagai budak belaka. Para pengajar sekalian, sengaja aku panggil kalian kemari. Aku ingin mendengar kembali dari kalian tentang perkembangan para pemuda yang telah bertahun-tahun mengikuti pendidikan di kota Babel ini. Lalu bagaimana dengan perkembangan Daniel yang selalu kalian puji itu? Coba jelaskan. Yang mulia Raja Nebukad,
Perkembangan mereka dalam soal belajar sangatlah pesat. Mereka semua telah menjadi pemuda yang cerdas. Sedangkan Daniel, dialah yang tercerdas di antara semuanya, Yang Mulia. Yang Mulia, tidaklah berlebihan jika kami memuji dan mengagumi kecerdasan Daniel. Kecerdasannya sangatlah istimewa. Sangatlah sulit untuk mencari pemuda seperti dia, Yang Mulia. Betul Yang Mulia, dia sangatlah rajin. Semua pengajar menaruh kagum dan simpati kepadanya. Tak pernah kami menemukan seorang murid yang sepandai dan sebijak Daniel. Selain pandai dalam berbagai ilmu pengetahuan, dia juga sopan dan sangat baik. Begitulah Yang Mulia. Semua yang kami ucapkan bukan omong kosong, Yang Mulia. Semua murid pun telah mengakui kepandaian Daniel. Mereka semuanya selalu menanyakan hal-hal yang sulit kepada Daniel, dan Daniel selalu bisa menjawabnya. Daniel seringkali menolong teman-temannya yang mengalami kesusahan, Yang Mulia. Percayalah pada hamba, Yang Mulia. Jika Yang Mulia tidak percaya, kami semua berani bersumpah. Kenapa Pak Tua? Apakah Bapak sakit? Saya lapar, anak muda. Sudah 10 hari saya belum makan. Saya orang miskin. Saya tidak punya sanak saudara di sini. Marilah ikut rumah saya Pak Tua. Mudah-mudahan saja saya masih mempunyai banyak makanan di rumah. Begitulah Yang Mulia, Daniel sangat suka menolong orang yang sedang mengalami musibah atau sedang mengalami kesusahan. Bagus. Kalau begitu Daniel akan kucalonkan sebagai gubernur yang baru untuk menggantikan gubernur yang lama. Kami setuju dan kami sangat mendukung segala keputusan Yang Mulia. Ya, betul Yang Mulia. Daniel sangatlah tepat untuk dijadikan seorang gubernur yang baru. Rakyatku hari ini akan segera saya umumkan. Ketiga orang yang akan segera saya angkat menjadi gubernur untuk menggantikan gubernur lama yang sudah lepas masa baktinya. Ketiga orang itu adalah Daniel, Asurat, dan Panidor. Terima kasih ya Tuhan. Semoga aku bisa menjalankan segala apa yang telah dipercayakan Raja kepadaku. Semoga aku bisa bertindak saja dirinya untuk kepentingan bangsaku dan kepentingan manusia. Adik-adik, kesimpulan dari firman Tuhan pada hari ini adalah sifat dan sikap Daniel bisa kita contoh. Daniel selalu bersyukur dan mengandalkan Tuhan di setiap perkaranya. Tuhan pun juga memberkatinya dengan pengetahuan, kepandaian, kecerdasan yang lebih dibanding dengan orang-orang yang hanya melakukan yang dianggapnya baik. Baik, adik-adik, siapa yang ingin menjadi anak pandai? Hiduplah dengan benar. Taatilah Tuhan, maka Ia akan memberikannya kepadamu. Tuhan memberikan kepandaian padamu, bukan untuk menyombongkan diri. Tuhan memberikan kepandaian supaya kamu dapat menolong orang lain. Ketika kamu dipuji karena kepandaianmu, jangan lupa diri. Kamu harus selalu ingat untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Adik-adik, yuk berusaha mengembangkan kepandaian yang dikaruniakan Tuhan untuk kemuliaannya dan untuk jadi berkat bagi orang lain. Baik, ayat hafalan kita pada saat sekarang ini, ayat hafalan kita adalah diambil dari kitab Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat,
dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Gampang ya ayat hafalannya ya. Mbak Warni ulangin. Dari Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Baik, demikian firman Tuhan dan ayat hafalan sekaligus untuk kita hafalkan, kita hayati, dan kita renungkan. Mari kita tutup firman Tuhan ini di dalam doa penutup kita. Mari kita bersama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah sekolah minggu hari ini, untuk mama papa yang mendukung dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kepandaian yang Engkau berikan. Kami mau memakai kepandaian ini untuk melakukan hal yang baik. Tolong kami untuk tidak tergoda melakukan yang jahat dengan kepandaian kami. Tolong sertai kami selalu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik, sampai bertemu lagi pada ibadah yang akan datang. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita sudah mengangkat lagu pujian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Warni. Tiba saatnya kita melakukan aktivitas. Aktivitas akan di-share Kakak Dea di grup adik-adik ya. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa makan makanan bergizi dan tetap terapkan 3M. Apa tuh? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.